Hai pembaca Mata Pos, bertemu lagi di Wartawan Backpacker. Nah, setelah sekian lama tidak ada konten Wartawan Backpacker, kali ini kami hadir lagi. Sebelumnya ke China, hari ini kami ke Belanda. Waduh. Nah, di samping saya sudah ada nih narasumber, yaitu wartawan yang suka jalan-jalan. Selamat sore Bang Hamadi. Sore juga. Iya, ini dia Bang Hamadi. Bang, beberapa waktu lalu kita ke Cina. Yep. Hari ini kita ke Belanda. Salah satu negara di Eropa. Tapi Belanda. latarnya Stonehenge ya? Ya nggak apa-apa. Inggris ini, ya? Lagian suasananya juga kayak lagi di Belanda ini, lagi musim gugur. Musim gugurnya Belanda Ya, kayak gini agak, suasananya. Agak kelabu. Wah, keren. Nah, Bang, seperti Belanda kabarnya adalah negara Eropa pertama yang Bang kunjungi. Benar nggak? Ya benar banget. Jadi negara Eropa pertama yang saya kunjungin itu Belanda. Belanda. Kenapa pilihannya Belanda? Karena waktu itu ngurus visa Schengen visa yang bisa masuk ke 25 negara itu pilihannya ada dua. Negara yang pertama kita mendarat atau negara yang paling lama kita kunjungin. Oke. Itu syarat untuk ngambil visa ya di mana kita mau ngajuinnya gitu. Saya milih Belanda juga karena lebih mudah untuk warga negara Indonesia. Mungkin karena kedekatan emosional, jadi kita lebih dipermudah untuk mendapatkan visa Schengen Belanda ini. Nah, sebenarnya antara Belanda dan apa pilihannya kemarin? Saya dua-duanya masuk kategori. Negara saya pertama mendarat itu di Belanda. Kemudian negara yang paling lama saya kunjungin untuk perjalanan di Eropa ini di Belanda juga. Belanda itu berapa lama? Itu lebih dari 5 hari. Nah, biasanya kan berbicara soal Belanda ya, kita hanya mendengar biasanya ya, kalau kita yang nggak pernah keluar negeri, mendengarnya dari buku sejarah, karena ya kita ada hubungan emosional dengan Belanda. Benar. Nah, daerah pertama yang mendatangi, mungkin apakah Abang mengunjungi Amsterdam dan daerah lainnya yang punya ya Amsterdam secara historis punya kedekatan khusus dengan Indonesia dengan gitu. Jakarta, Batavia gitu. Ya, jadi saya waktu itu pastinya saya mendarat di Belanda ya. Di Amsterdam ya. Amsterdam. Ya, di Amsterdam terus berarti kota pertama Amsterdam. Dan saya tinggal di kota tuanya. Kota tuanya. Itu di sekitaran Amsterdam Central. Jadi kotanya ini yang dikelilingi kanal gitu. Setiap blok itu ada kanal-kanalnya gitu. Jadi kita melewatin setiap blok itu pasti akan sejajar dengan kolam-kolam kayak gini nih. Iya. Tapi ini kanal yang bisa dilalui kapal. Metode ini pernah diterapkan di Jakarta waktu dulunya oleh Belanda. Benar, dan jadi kalau kita ke Amsterdam Central itu sama seperti di kota tuanya Jakarta. Mirip-mirip kota tuanya Jakarta ya. Bangunannya persis sama, cuman di Belanda kan itu bangunan lebih lama, jadi batunya kelihatan lebih lama bangunannya. Kalau di Jakarta kan udah dicat warna putih tuh. Iya. Jadi sedikit berbeda warna, cuman secara penampilan persis banget. Berarti itu. Jadi kalau kita ke Jakarta, kota tua ke Jakarta ya seolah-olah melihat Belanda, atau kita ke Amsterdam Central itu di damnya itu namanya Dam. Amsterdam di Dam itu yang tempat istananya Raja Belanda dulu. Iya. Bangunan pemerintahannya itu ya persis seperti yang ada di kota tua Jakarta. Waduh. Nah, di Amsterdam ini berapa lama sih Bang Abang di sana? Ada hal-hal unik nggak? Mungkin kan seperti yang kita ketahui, Amsterdam itu adalah negara yang mungkin secara di bawah ini ya, garis laut itu ya, dia di bawah laut. Dia di bawah laut. Jadi mereka ya, ada perbedaan nggak sih dengan kita? Karena dia jauh banget di bawah laut. Iya, dia di bawah laut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena mereka di bawah laut itu di setiap bloknya itu kanal-kanal. Kanal-kanal itu langsung terhubung ke laut, makanya kapal-kapal kecil bisa masuk ke dalam kanal itu, dan itu dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk pariwisata. Jadi kapal ini bisa menyusurin seputaran dam ini dengan kapal itu. Jadi ada paket wisata untuk berkeliling Amsterdam, kota tua Amsterdam ini dengan kapal feri ini. Bukan kapal feri sih, kayak semacam speedboat tapi lebih besar dan nggak kencang karena ini kan melewatin kanal gitu. Terus
Yang paling menarik di Amsterdam juga itu karena banyak museumnya. Museumnya? Ada banyak museum, mulai dari Museum Van Gogh, Museum Anna yang banyak orang kunjungin. Kemudian yang paling unik ya museum ada museum seks. Museum seks. Ya. Waduh. Jadi, masuk ke dalam nggak? Saya nggak Nggak masuk ke dalam. Tertarik tapi tidak masuk. Ada keraguan untuk masuk ke dalam situ ya karena ya unik, tapi maksudnya saya nggak terlalu berani untuk se ekstrim itu untuk masuk ke dalam museum itu. Dari beberapa museum yang abang masuki, ada yang paling mungkin yang terasa mungkin agak ini lebih menarik gitu. Ya kalau menurut saya ya karena saya suka seni ya saya suka masuk di museumnya Van Gogh itu tentang lukisan-lukisannya. Dan lokasinya itu berdekatan semua. Setiap satu museum ke museum yang lain itu berdekatan. Gitu ada beberapa museum di dalam satu area itu. Jadi kita enak mengunjunginya gitu. Nah, Belanda ini kan termasuk salah satu yang penyimpan arsip Indonesia yang terbaik. Iya, iya. Karena banyak arsip-arsipnya Indonesia, banyak hal-hal berhubungan Indonesia di sana. Nemu nggak sih Bang yang berhubungan dengan Indonesia itu di sana? Kalau yang di museum enggak, karena yang menyimpan tentang arsip dan artefak Indonesia itu di Leiden. Di museum di Leiden, bukan di Amsterdam. Oh, di Leiden ya? Iya, ya. Kalau di Amsterdam itu lebih banyak museum seni gitu. Kemudian selain museum ada juga yang lebih berhubungan dengan seks lagi nih. Karena ya di Belanda itu sangat banyak hal yang berhubungan dengan seks yang ke arah situ ya. Ada namanya Red Light District. Tahu kan pasti orang Red Light District. Jadi ini tempat lampu merah gitu. Jadi di situ ada tempat-tempat orang-orang menjajakan perempuan menjajakan diri tapi di dalam ruang, di dalam kotak-kotak kaca. Mereka di dalam kotak kaca itu kayak display gitu. Jadi setiap orang yang lewat mau lihat pilih-pilih yang mau yang mana bisa melihat gitu. Dan itu legal? Itu legal. Itu legal? Itu legal karena mereka membayar pajak. Mereka membayar pajak ke pemerintah? Iya, jadi mereka dari penghasilannya itu mereka membayar pajak juga, jadi mereka sah-sah saja. Dan orang Indonesia banyak kok yang ke situ. Tapi bukan maksudnya bukan untuk melakukan transaksi, tapi untuk sekedar melihat gitu. Iya. Abang masuk nggak? Enggak, saya cuma melihat dari luar aja. Ini kayak gimana, ini kayak gimana, dan setiap selera itu ada. Gitu. Kamu mau yang selera kayak gini ada. Kamu mau yang misalnya yang keras-keras ada. Itu satu gedung atau satu distrik gitu? Satu distrik. Satu distrik. Dan di sana itu agak ketat. Jadi kamu nggak bisa masuk begitu aja. Paling nggak kamu udah cukup umur. Kemudian pengunjung nggak boleh ngambil foto orang-orang itu. Berarti masuk liatin KTP atau ID card ya. Bahwa kalau misalnya kalau belum cukup umur informasi yang saya dapat seperti itu karena saya nggak masuk sampai ke situ. Saya cukup melihat dari luar. Menarik ini museum seksual sama tempat yang memang dikhususkan untuk itu. Kalau boleh tahu itu sebesar apa Bang? Apakah kayak sebesar wilayah kecamatan di Batam? Enggak nyampe sampai ke kecamatan. Meskipun namanya distrik itu cuman kayak kampung bule di Nagoya lah. Oh, sekawasan itu. Sekomplek gitu aja, nggak nyampe sampai sedesa atau sekecamatan itu. Berarti cuma sekecil itu aja. Meskipun namanya distrik ya. Iya, benar. Nah, selain itu, hal menarik apa lagi ya Bang temukan waktu di Belanda gitu Bang, yang mungkin sesuatu yang berbeda di Indonesia atau daerah lain nggak bertemu gitu, nggak ketemu hal itu gitu. Justru kalau di Amsterdam ya, kita banyak menemukan aroma-aroma Indonesia, terutama makanannya. Di sana itu banyak restoran Indonesia, jadi kita kalau ke sana itu orang Indonesia nggak kesulitan untuk mencari makanan Indonesia, karena sangat banyak restoran Indonesia baik yang dibuka oleh orang Indonesia sendiri atau orang-orang Belanda sendiri yang sudah sangat mencintai Indonesia gitu. Nah, saya sebagai orang Sumbar ini, nasi Padang ada nggak di sana? Nasi Padang ada. Nasi Padang ada. Nasi Padang. Pecel pun ada. Pecel ada. Pecel ada. Berarti nasi Padang ada, pecel ada. Berarti saya ke sana
Ya nggak nasi, usah khawatir. nggak usah khawatir ya, ya, ada nasi Padang ya. ya orang Indonesia nggak usah khawatir kalau mau ke Belanda karena di sana sangat banyak restoran ala Indonesia gitu. Ala Indonesia. Berarti Dan secara Indonesia pun yang menetap di sana kadang menyediakan tempat tinggalnya mereka untuk sebagai guest house gitu. Jadi kita bisa memesan tempat tinggal di Belanda itu terutama di Amsterdam itu dengan tinggal dengan orang Indonesia gitu. Nah, ya, dan itu jatuhnya lebih murah karena kita nggak tinggal di hotel kan. Kita nggak perlu banyak biaya untuk hotel karena kita bisa lebih menghemat dengan keluarga Indonesia. Boleh spill sedikit, Bang. Kira-kira berapa sih budget mungkin tinggal di guest house itu per harinya berapa? Tergantung. Kalau dulu sih terakhir saya ke sana itu 2019 itu masih dapat $19 euro 25 euro gitu untuk menginap di guest house gitu atau di hostel gitu masih ada belasan, tapi kalau sekarang sih udah di atas 20-an gitu ya, untuk bahkan sampai 50-an euro untuk menginap di. Itu dapat makan nggak sih pagi? Enggak. Itu cuma penginapan doang. Menginap aja, ya. Nah, Abang bilang Belanda ini adalah kota terlama ya di Eropa yang Abang kelilingi ya? Iya. Kenapa bisa sampai 5 hari di sana? Ada sesuatu yang membuat Abang, saya harus lebih eksplor Belanda nih, saya harus ke sini, atau memang sudah merencanakannya sejak awal? Ya sebenarnya saya mau rencanakan dari awal karena saya penasaran ya, kan kita kan punya hubungan emosional dengan Belanda ya, makanya saya pengen tahu lebih tentang Belanda, seperti apa sih mereka, kemudian bagaimana, apakah mereka mengenali Indonesia setelah sekian lama menjajah gitu. Nah, ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang anak-anak muda di sana itu, malah mereka nggak tahu kalau Indonesia itu pernah menjadi koloninya Belanda. Jadi, bentar. Mereka tidak pernah tahu bahwa Indonesia itu pernah menjadi bagian dari... Terutama anak mudanya yang maksudnya yang usia-usia 30 tahun, 20 tahun itu mereka nggak begitu tahu kalau Indonesia tuh pernah jadi koloninya. Tapi maksudnya dalam pelajaran sejarah atau histori mereka nggak pernah ada diajarkan hal seperti itu. Dalam historinya berbeda ceritanya dengan kita kan. Ya sebagai sejarah mereka pasti berbeda versinya dengan versi kita gitu. Yang mereka pahami tentang Indonesia apa, Bang, mungkin? Kalau ditanya itu pasti mereka taunya Bali. Indonesia Bali ya, iya. Bukan Indonesia Batam ya? Iya, adalah beberapa teman-teman saya yang tahu Batam ya. Di Batam ya, mereka pasti sedikit tahu. Di Batam wajib berbangga ini karena paham ada yang beberapa orang Belanda tahu tentang Batam. Ya, karena saya bercerita tentang Batam ketika mengetahui saya dari Batam gitu. Nah, Bang, sebelum kita bercakap-cakap lebih jauh, kita rehat sejenak. Oke deh, Bang. Nah, Baca Batam Pos, itulah sepenggal cerita saya dengan Bang Hamadi di Wartawan Traveler. Nah, wartawan backpacker, traveler pula. Wartawan backpacker. Nah, nanti di scene 2 kita akan lebih dalam lagi, kemana aja sih Bang Hamadi ini jalan-jalannya? Apakah hanya Amsterdam doang atau daerah lainnya di sekitaran Amsterdam? Baca Batam Pos, nih ketemu lagi nih. Nah, tadi sudah membahas soal Amsterdam dan sekitarnya. Tadi sudah dapat nih beberapa informasi mengenai tempat banyaknya museum, lalu Amsterdam yang kota yang cukup murah ya untuk beberapa penginapannya. Nah, ini ngomong-ngomong, ya kalau ngelihat ini tadi sebelum kita tag, Bang Hamadi bilang ini kalau melihat tempat duduknya mirip-mirip di jalan-jalannya Amsterdam. Benar nggak sih, Bang? Ya, di taman-taman di Belanda kayak gini ya? Jadi ada kursi-kursi gitu. Kayak gini untuk tempat-tempat duduk ngobrol. Tapi bayar nggak sih masuk tamannya? Enggak, di sana itu kebanyakan tamannya itu untuk gratis. Oh, gitu. Ya, tempat duduknya di mana-mana tersedia. Gitu. Tersedia ya. Dan ini mirip seperti ini. Ya. Dan biasanya yang cukup untuk 2 orang saja ya. Untuk 2 orang, 4 orang bisa. Ada beberapa. Dan itu banyak disediakan oleh pemerintah. Ya, ada di mana-mana. Nah, Bang, tadi kita sudah berbicara soal Amsterdam. Apakah Abang di kota Amsterdamnya saja?
atau juga melipir nih ke mana-mana di sekitar Amsterdam? Kebetulan saya suka mengunjungi pelosok desa-desa Desa-desa Amsterdam. di kota yang saya datangin ya. Jadi waktu di Amsterdam saya nyari-nyari kira-kira desa mana yang bisa dikunjungin gitu. Terus teman saya di Belanda nyaranin ke namanya Sansesan. Aku nggak. Ya. Sanse. Ya. Sanse. Yes, itulah. Pelafalannya. Pelafalannya. Karena Belanda agak ya, berbeda ya Belanda, pelafalannya. Ya, nah, saya diajak teman ini dari Amsterdam itu naik sepeda ke desa ini. Dari Amsterdam ke desa itu naik sepeda. Ini rental. Kebetulan dia punya sepeda dan dipinjamin. Jadi satu buat dia, satu dipinjamin ke saya. Berapa lama sih, Bang? Jadi jangan ditanya dulu berapa lama. Jadi saya pikir ini nggak terlalu jauh. Makanya dia menyarankan naik sepeda. Ya, dan kita akan memotong jalan karena melintasin perkampungan gitu. Jadi dari referensi yang aku baca, kalau kita naik bus itu sekitar 45 menit atau naik kereta ke sana itu sekitar 30 menit. Ya, paling menit. Abang merasa ini sekitar 2 jaman lah ya. Iya, benar banget. Tapi ternyata dan ini pertama kalinya aku naik sepeda di luar negeri. Dan itu rutenya itu berbelok-belok dari Amsterdam sentral itu kita naik ferry. Kayak semacam Roro untuk nyebrang ke tempat lainnya itu ada disediakan ferry penyeberangan gitu. Jadi semua sepeda, mobil, bisa masuk orang semua, bisa ya. masuk dalam situ, nyebrang ke area seberangnya gitu. Terus dari situ kita mulailah gadget untuk bersepeda nih mau ke Sansesan itu. Kos-kosan sih? Kalau buat orang Belanda itu itu hal biasa ya, sepedaan. Di Belanda itu hal biasa untuk naik sepeda. Di mana-mana kita bisa melihat orang naik bersepeda. Dari satu tempat ke satu tempat lainnya naik sepeda ya. Di mana-mana kita bisa melihat tempat parkir sepeda, di mana-mana kita bisa melihat sepeda, baik di stasiun stasiun kereta, di tempat belanja pun selalu ada sepeda karena memang disediain juga parkir untuk sepeda ya, juga. Banget. Dan itu sangat mendukung. Jadi di mana-mana di Belanda itu, terutama di Amsterdam itu orang-orang selalu pakai sepeda. Jadi buat saya yang nggak terbiasa naik sepeda agak keteteran mengejar dia untuk nyampe ke desa Sansesan ini. Jadi sepanjang perjalanan itu kita melalui parit, perkampungan, dan ini sangat indah, jadi sempat mengalihkan rasa capek saya gitu. Kalau melihat bersepeda, melihat sesuatu yang unik banget, yang berbeda dari rumah khas orang Belanda gitu yang agak di pinggiran Amsterdam gitu. Terus melewatin itu nyampe juga setelah hampir 2 jam nyampe juga di desa. Hampir 2 jam. Karena ya saya sering nggak ada berhenti nggak sih? Sesekali berhenti gitu, dan waktu itu lagi musim dingin, udah mulai dingin juga karena kan itu pas lagi udah musim gugur nih, udah di Oktober akhir-akhir Oktober itu, dan cuacanya gelap gitu. Berarti sudah memasuki musim dingin. Udah mau masuk. Musim dingin biasanya masuk di Desember ya. Nyampe di situ rasa capek saya hilang. Karena ngelihat desa itu yang pernah saya impikan gitu, melihat kincir angin. Sesuatu yang diimpikan dari kecil. Dan akhirnya memang udah di depan mata gitu. Jadi memang dulu bercita-cita atau pengen melihat kincir angin secara langsung. Benar. Jadi kan biasanya kan kita ngeliat tuh di buku-buku sejarah kan kincir angin besar dengan 4 ininya itu baling-balingnya. Jadi saya flashback dulu ya. Jadi waktu saya kecil itu pernah melihat gambar kincir angin di dinding rumah saya gitu. Awalnya dari rumah nenek saya, kemudian gambar itu dipindahkan ke rumah kami, dan gambar itu menempel di dinding lumayan besar. Jadi gambar kincir angin dengan latar depannya itu taman bunga-bunga tulip. Dan dari situ aku sudah jangan bilang itu di sana kincir angin dengan bunga tulip juga depannya. Iya, latarnya kincir tulip, dan di belakangnya itu enggak sampai di Belanda nemukan juga seperti itu. Kebetulan ini cuma desa buat desa khusus untuk tempat kincir angin. Bunga tulipnya nggak ada. Bunga tulipnya nggak ada karena itu
berada di tempat yang lain gitu. Okay. Jadi waktu kecil itu udah apa namanya, udah menanamkan dalam diri saya suatu waktu akan mendatangi tempat ke tempat ini gitu. Ya, dan benar. Jadi nyampe di situ rasanya selain excited banget, menenangkan karena ini kan desa nih. Udaranya segar karena di situ nggak boleh kendaraan masuk di perkampungan itu. Kendaraan nggak boleh masuk. Hanya boleh bersepeda atau jalan kaki. Hanya boleh sepeda dan jalan kaki. Berarti ya. Benar-benar terjaga banget ya secara Jadi, udaranya. Ya masuk ke situ, kami bersepeda masuk ke dalam itu, udah mendatangin, udah awalnya cuma melihat rumah-rumah khas Belanda aja gitu. Dan di situ yang pertama kami datangin itu adalah salah satu minimarket tertua asal usulnya supermarket ternama di Belanda saat ini. Jadi disitulah rumah itu cikal bakalnya supermarket yang terkenal di Belanda, namanya Albert. Ya, itu cikal bakalnya di rumah itu kami datangin. Saya masuk ke dalam situ. Ada yang sesuatu yang khas nggak? Mungkin yang berbeda rasanya. Di situ ya benar banget, ada kesan jadulnya tapi antik banget gitu karena timbangan-timbangannya masih ada. Terus timbangan yang ini ya? Yang ada batu-batunya itu gitu ya. Kemasan-kemasan kilo gitu ya. Kemasan-kemasan lama itu masih dijaga, masih disimpan gitu. Ya, jadi sangat berbeda dengan supermarket mereka sekarang yang udah modern gitu. Berarti bisa dibilang kita juga masuk ke museum lagi dong. Ya, ini museum lagi. Museum lagi ya, gitu. Jadi, tapi sebuah supermarket, minimarket yang dulu dimuseumkan, tapi itu sudah lama banget. Gitu. Ya, bukan dimuseumkan, maksudnya ini asal usul si Albert ini dulunya sebelum jadi besar banget. Ya, jadi semacam toko kelontong di rumah kita gitu. Terus tapi tetap dipertahankan yang aslinya. Ya, yang aslinya tetap dipertahankan, yang modernnya tetap berkembang. Berarti, seperti Alfamart, Indomart itu. Orang Belanda ini sangat menjaga sejarahnya ya. Sejarahnya mereka tidak merobohkan gitu aja, karena hal-hal yang berbau sejarah itu penting bagi mereka. Dan itu menarik gitu. Ya sampai barang-barang sejarah kita pun juga banyak di sana ya. Bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa ya. Benar sejarah banget. Itu. Dan dari situ nggak kayak nggak usah dibahas. Ya pokoknya dari situ semua yang saya lihat itu menarik bagi saya. Karena semuanya karena itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru buat saya gitu. Rumah-rumah orang Belanda itu udah banyak dijadikan sebagai tempat ngopi-ngopi. Ini pertanyaan saya juga sebagai orang yang sangat sering melihat ya. Saya kan sering membaca buku sejarah, Bang. Saya sering melihat yang namanya Amsterdam, yang dam-damnya itu, yang kanal-kanal mereka itu. Saya juga sering membaca soal kincir angin. Kincir anginnya itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Jadi ini hanya sekedar untuk tenaga listrik atau hal lain? Enggak, jadi itu sangat beragam ternyata kegunaannya, bukan cuma sekedar untuk pembangkit listrik. Bahkan ada yang sekarang ada yang untuk tempat penggergajian gitu. Jadi kanalnya juga bikin gandum ya di sana atau gimana? Ya untuk penggilingan gandum. Jadi kincir angin sebenarnya ini mesinnya multifungsi itu sebagai mesinnya. Oke. Jadi selama aku mengunjungin itu, kita juga bisa melihat proses pembangunan kincir angin ini. Ada yang udah berusia puluhan tahun, ratusan tahun, ada yang masih baru. Tapi yang baru ini itu pun harus dengan kesepakatan masyarakat setempat. Nggak boleh sembarang bangun di situ karena ini kan area yang dijaga gitu. Wah, berarti pemerintah tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Iya, benar. Dan sangat demokratis sekali. Benar. Dan masuk ke kincir angin ini, bangunan kincir angin ini kita bisa kayak masuk museum lagi. Karena kita diperlihatkan video-video proses pembuatannya. Iya, benar banget. Gila. Terus aku masuk ke salah satu ke kincir angin yang lagi beroperasi gitu. Saya masuk ke dalam situ, masuk ke bawah. Di bawah itu ternyata lagi ada penggergajian kayu gitu. Dan yang paling dek atasnya itulah tempat ininya kincir anginnya berputar gitu. Gimana sih rasanya sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang merasa waktu kecil ini rasanya nggak mungkin menjadi kenyataan gitu. Maksudnya
rasanya ya, bagi semua orang ya sebagai kayaknya nggak mungkin lah sampai ke Belanda melihat itu langsung. Gimana rasanya Bang? Pas ngeliat kincir angin yang hanya biasanya lihat di poster atau di foto doang. Pastinya sangat excited ya. Ya bisa menuntaskan rasa penasaran lah. Saya bertanya berapa lama Bang di desa itu? Itu kita hampir seharian di situ karena sangat banyak yang dikunjungin. Seharian? Iya, di desa itu sangat banyak yang bisa dikunjungin. Kita bisa melihat rumah-rumah orang-orang warga yang lagi dengan pengarangannya yang yang dipenuhi ayam, dan ayamnya itu ayam yang montok gitu. Terus kita bisa datang ke salah satu rumah yang menjual beragam keju. Dan Abang bercerita tuh saya terbayang-bayang kayak lagi main game Harvest Moon. Iya, seperti itulah. Jadi ada perkarangan, ada iya. perkarangan rumah khas Belanda gitu. Benar, ada perkarangan ayam, lalu ada orang jual dan keju dan segala macam. Iya, dan banyak area-area terbuka yang hijau gitu, yang lapang gitu. Jadi kita rasanya plong melihat gitu, segar gitu. Jadi nggak semua bangunan diisi sama ruko ya Bang? Iya, maksudnya itu desa tapi nggak padat. Desa nggak padat, memang dijaga ya? Itu hanya sekitar cuman belasan bangunan kincir angin dan beberapa puluhan rumah. Memang warga. Desa wisata atau bagaimana? Udah menjadi desa wisata karena daya tariknya tadi itu yang kincir angin itu. Jadi semuanya keautentikannya semuanya dipertahankan. Dipertahankan dan tetap dijaga supaya orang-orang yang masuk ke situ masih bisa melihat suatu saat yang akan datang gitu. Keren banget ini. Jadi pengen ke sana Bang. Apalagi bisa nikmatin keju gratis. Gratis ya? Iya, jadi kita di situ ada di tempat kejunya kan nggak kayak keju yang dalam tempat, kemasan yang ini kan ya. Yang dijual sudah pasti dikemas sedemikian rupa. Iya, maksudnya tapi kemasannya kan sudah di ini kan. Ada untuk pengunjung dicoba gitu. Jadi kita bisa mencoba satu persatu keju itu. Yang keju gede kayak gitu ya? Ya sudah dipotong-potong kecil lah untuk tester. Tester dibagikan kepada pengunjung. Tapi testernya sepuasnya kita bisa makan kalau nggak malu gitu. Jadi aku begini. Saya nggak malu kayaknya bisa makan banyak deh kayaknya. Ya karena saya buang malu sedikit sudah antri pertama kali, antri lagi yang kedua gitu. Jadi, karena pengen nyobain keju rasa yang lain lagi. Jadi raja kejunya kan ada beragam, bukan seperti keju yang kita sama. Kita cuman satu warna yang warna kayak susu gitu, ada beragam. Ada yang warna oranye, warna hijau, warna merah gitu. Jadi macam-macam. Kita Indonesia banget suka yang gratisan. Tapi kita kan bayar masuk ke situ, masuk ke itunya kincir anginnya gitu. Jadi nggak sepenuhnya gratis gitu. Di sana selain itu apa aja sih Bang yang lebih menarik lagi selain keju, kincir angin dan desa-desa yang benar-benar benar-benar otentik banget dengan khas kalau zaman. Kalau di Belanda di Amsterdam itu ada beberapa spot yang sering dikunjungi orang Indonesia. Selain Sansesan tadi itu ada namanya Polendam. Polendam ini berlawanan arah dengan Sansesan itu. Sansesan ke arah sini, Polendam ke arah sini. Ini sepedaan lagi? Enggak. Jadi, enggak sepedaan lagi saya ya? mau jelaskan aja arahnya. Jadi kalau misalnya kita ke Amsterdam Central, bertolak belakang arahnya. Oh, berarti arah berlawanan mereka ya? Jadi kalau kita misalnya dari Sansesan harus balik ke Amsterdam Central. Amsterdam Central ini kayak terminal. Ini ibaratnya dari Skupang ke Batam ke Skupang Nongsa ya? Batam Centernya Amsterdam. Di Amsterdam Central ini semua moda transportasi ada di situ. Kereta, bus untuk berbagai tujuan ada semua. Namanya apa Bang? Amsterdam Central. Enggak, yang daerah yang Polendam. Polendam ini kampung nelayan yang sering dikunjungin orang Indonesia, bahkan artis-artis Indonesia sering ke situ. Kenapa? Karena sebentar. Ya. Ini menarik banget. Tadi kita sudah ke Sansesan, ke desa. Ini ke Polendam. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Polendam yang katanya sering dikunjungi orang Indonesia, bahkan artis-artis, ada apa sih di Polendam itu? Nah, tetap di Wartawan Backpacker. Nah, tadi sudah ke Sans. Oh, mulut saya agak
Ribet mau ngomongnya. Saya aja susah. Nah, sekarang kita ke Volendam. Nah, Bang, katanya tadi Volendam adalah daerah yang paling sering dikunjungi artis. Iya, iya. Artis Indonesia. Artis Indonesia pastinya. Ngapain sih, Bang? Jadi Volendam ini sebenarnya kayak desa wisata gitu. Jadi ini perkampungan nelayan dan rumah-rumah khas Belanda. Rumah-rumah khas Belanda. Ya, tapi mirip nggak sih dengan yang ada di desa Sanse Sans? Atau berbeda karena kulturnya? Cuman beda ini aja. Kalau di Volendam itu kan perkampungan nelayan. Jadi kegiatan masyarakat di sana itu berbeda dibanding yang di Sanse Sans tadi. Kalau di Volendam pasti banyak kan yang dulunya orang-orang nelayan dan masih perkampungannya masih dijaga. Dan di sana itu pengunjung bisa berpakaian ala-ala noni-noni Belanda gitu, orang-orang yang Belanda ngembang gitu. Itu ya, kalau yang perempuan yang ngembang pakai apa gitu ya. Dan terus ada yang klompen gitu, yang sandal dari kayu gitu, itu banyak dijual di situ. Klompen atau yang kayak yang kalau kita orang kampung kan ada bakia kan? Beda ya. Klompen ini kayak sepatu setengah terbuka tapi terbuat dari kayu. Sepatu berarti nampak ininya? Nampak cuman depannya aja yang tertutup, jari di belakang. Oh, depan tertutup, belakangnya yang kebuka. Nah, itu terbuat dari kayu dan berat gitu sih? Ringan. Oh. Ya, jadi kalau jalan itu klotak. Sama kayak bakia ya. Ya, ini hampir mirip bakia ya. Sandal khas Belanda, makanya orang-orang Indonesia sangat suka ke situ. Suka ke Volendam itu. Ya, selain untuk berfoto-foto tadi, ingin beli sandal, ada sepatu klompen ini. Klompen itu. Ya. Klompen namanya. Klompen, ya. Bukan bakia ya. Kalau bakia sini ya. Ya, mungkin jangan-jangan bakia mungkin asal usulnya dari ya, siapa tahu ya gitu. Nanti kita lihat sejarahnya bagaimana. Dan ini turis-turis artis-artis Indonesia yang terkenal sering ke situ. Sering ke sana ya. Ya, untuk berfoto yang tadi. Hanya untuk berfoto pakai noni-noni Belanda. Terus selebriti dan Instagram selebgram itu banyak yang ke situ buat berfoto. Berkonten, bikin konten atau foto-foto saja. Dan itu pastinya dibayar ya. Oke. Ini berarti ibaratnya itu di utara dan selatan, dari Sanse Sans ke Volendam itu dua sisi yang berbeda. Iya, benar. Dan dua-duanya adalah daerah yang sangat menarik dan wajib dikunjungi. Benar banget. Dan sangat mudah diakses, dekat banget, sekitar 20 menit lah dengan naik bus. Bisa juga naik kereta, tapi harus nyambung lagi ke desanya itu. Nah, 5 hari di Belanda, mengunjungi beberapa lokasi ya seharian di Sanse Sans, juga muter-muter di Amsterdam, juga harus menginap ya. Iya, menginap ya. Pastinya. Nah, boleh tahu nggak sih Bang, berapa sih budget yang harus Abang keluarkan selama 5 hari di Belanda itu? Di Belanda itu termasuk dibanding negara-negara Eropa lainnya ya. Kalau dibanding misalnya Denmark atau Jerman atau Swiss lebih murah lah dibanding itu. Berarti Belanda ini daerah yang cukup murah ya, yang termasuk untuk dibandingkan daerah lain. Budget untuk Indonesia itu termasuk tempat penginapan murah. Makanan soal sisi makanan ya minimal berapa sih sekali makan kita? 10 euro gitu. 10 euro. Berarti sekitar sekitar 150 atau 200 ribuan. Makanya ketika membuat visa itu kita dihitung pengeluaran per hari itu 35 euro. 35 euro. 35 euro itu syarat untuk membuat visa Schengen lewat kedutaan Belanda. Berarti syarat membuat visa minimal ada hitungan anggaran kita itu 35 euro. Kalau misalnya di Spanyol itu syaratnya sekitar 60 euro perhitungannya. Berarti Abang harus ada punya uang kalau 5 hari di 175 euro ya. Ya, itu di luar penginapan yang udah kita booking, tiket kapal, kalau transportasi udah bisa masuk ke situ. Oke. Ya. Berarti habis sekitar 250?
kalikan aja 5 kali 2, 35. 35 kali 5 ya, sekitar Ya. 175 euro. Ya kalau misalnya orang kayak saya yang hemat makan ya bisa lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Ya, dan kalau Ya makan cuma 2 kali sehari atau sekali sehari aja ya. Bisa lebih murah lagi. Saya nggak ribet soal makan, Ya, bisa makan roti. Yang penting aja. makan apa aja, Ya. yang penting Kemudian singgah perut. penginapan saya bisa akali dengan menginap di tempat rumah warga lokal gitu, karena saya punya komunitas, jadi Ya, bisa itu lebih menghemat ya. Ya, ya. Gini Bang, ada saran nggak sih bagi yang pengen atau jalan-jalan ke Belanda, Dan tapi Eropa pada umumnya ya, tapi budgetnya ini cekak gitu, maksudnya budget tipis. Ya, Ada ya. sesuatu yang mungkin bisa Abang share ke pembaca Batam Pos, Benar mungkin hal apa sih trik dan tipsnya? Dimulai dari visa dulu ya, karena ini yang paling penting dulu, dan selain tiket pesawat ya. Kalau visa kan mereka untuk negara Eropa itu kan ada namanya visa Schengen yang seperti yang saya bilang tadi, dan itu bisa dipergunakan untuk masuk ke 25 negara yang bergabung di Schengen ini, zona Schengen ini. Visanya itu bisa diajukan di berbagai negara yang masuk zona Schengen. Misalnya mau ke Belanda bisa diurus di Belanda, maksudnya bisa melalui kedutaan Belanda, proses di kedutaan Belanda, atau mau ke Swiss, prosesnya di kedutaan Swiss. Tapi rata-rata orang Indonesia selain Belanda memilih Prancis. Karena itu juga bermurah hati untuk memberikan visa kepada orang Indonesia. Jarang yang ditolak gitu. Jarang yang ditolak ya. Ya, paling enggak bukan soal berapa banyak uangmu yang berada yang kamu simpan di dalam tabungan. 10 juta pun uang yang mengendap di tabungan itu, yang dilihat itu adalah proses kas keluar masuk uang kita. Kas inflow-nya ya. Kas inflow-nya setiap bulan itu seperti apa? Apakah lancar enggak? Kalau nggak lancar? Nggak lancar ya dipertanyakan juga. Kalau mengendap dipertanyakan juga. Jadi kalau misalnya ngurus visa Schengen, pastikan dalam 3 bulan itu arus keuangannya lancar ya. Berarti itu keluar masuk tips gitu. Yang berarti jika mau ke Eropa dengan modal yang tipis, pilihlah Belanda atau Prancis ya. Itu lebih gampang memberikan visa exchange. Dan minimal maksudnya arus uangnya di tabungan itu lancar ya. Ya, nggak mesti sampai bermiliaran. Nggak usah ya, nggak cukup. 10 juta aja cukup. 10 juta bisa. Yang penting kita udah penuhi dokumennya gitu dan memenuhi syarat gitu. Nah, tips lainnya boleh? Yang berikutnya mengenai cuaca ya. Kalau ke Eropa pasti kan 4 musim ya. Jadi ingat juga kesananya itu bulan berapa gitu. Jangan kesana musim misalnya sekarang lagi Oktober, November gitu, kesana pakai baju tipis, menggigil ini begini nih. Udah menggigil. Apalagi saya biasa di Padang ini yang panasnya minta ampun. Benar. Ya nyampe di sana nggak bawa persiapan apa-apa ya, nambah pengeluaran karena harus beli lagi jaket, beli gitu. lagi. Berarti prepare itu penting dan melihat bulannya. Misalnya kalau misalnya musim panas kapan? Musim panas di Juli, Desember, Agustus gitu ya, jangan sampai bawa jaket yang tebal gitu. Terus itu kan membuat tas kita juga lebih besar. Jadi harus diperhitungkan bawaan kita juga gitu. Nah, keren. Ya, jadi sesuaikan dengan musimnya kalau ke Eropa. Kemudian berikutnya untuk mengenai hotel, pesawat, lebih baik beli tiket pesawat itu jauh-jauh hari. Ya misalnya 6 bulan atau... Abang dapat tiket berapa sih Bang ke Belanda? Pernah saya dapat sampai 6 juta doang. 6 juta doang? 6 juta itu udah murah banget ya? Pergi ya, itu dari waktu itu dari... Itu ngincarnya berapa lama? Itu hampir 1 tahun sebelumnya. Berapa? 1 tahun sebelumnya prepare-nya? Saya beli tiketnya, jadi lebih murah. Dibanding beli mendadak beberapa minggu kemudian, itu bisa lebih mahal berkali-kali lipat gitu. Wah, ya. Keren. Berarti kuncinya itu benar-benar di persiapan ya. Papernya itu oke. Lihat bulannya dan mesan tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Karena jauh lebih murah ya. Benar. Itu aja. Wah, keren banget. Ini Belanda keren banget. Saya pengen lah Bang. Karena saya pernah bercita-cita pengen ke Belanda dan saya pengen ngunjungin Leiden. Karena Leiden adalah tempat menyimpan arsip Indonesia paling lengkap. Paling lengkap. Artefak Indonesia semua di sana. Saya pengen suatu saat ke sana. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Nah,
Wajah Batam Pos, itu bincang-bincang saya dengan Bang Ahmadi, wartawan backpacker. Nah, itu udah kemana-mana, ke Belanda hari ini. Nah, saksikan lagi di wartawan backpacker. Kemana esok? Tetap di wartawan backpacker.